Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai satu tangkai salak. Dan buah ini bisa dibagi-bagi. Bahkan kalau ada mukjizat, bisa dimakan 5.000 orang. Tetapi kalau ada mukjizat kemurahan hati. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang mukjizat melipat gandakan roti dan ikan. Suatu saat Yesus mengajar, banyak orang yang mengikuti dia kemanapun pergi sampai berhari-hari. Maka melihat mereka yang capek dan lapar, Yesus jatuh kasihan. Dia mempunyai bela rasa. Lalu dia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa kamu mempunyai makanan untuk mereka semua?" "Tidak ada, Guru." "Apa yang ada padamu? Coba tunjukkan." Lalu mereka, para murid mengatakan, "Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Coba bawa ke sini." Digali lebih dalam. Kemudian dia mulai melihat dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan akhirnya mengucap syukur itu akhirnya dilipat gandakan seluruh makanan itu. Sehingga ternyata cukup untuk banyak orang itu. Bahkan sisa. Itu mukjizat tentang pelipat gandakan roti dan ikan. Saudara-saudari yang terkasih, pernah suatu saat saya bertugas di daerah pinggiran Wonogiri, Baturetno. Itu orang-orang di kampung, orang istilahnya mungkin pinggiran, bukan orang kota. Maka ketika saya merayakan Natal, saya bercerita pada anak-anak bahwa setiap orang, setiap anak mempersembahkan kepada kanak-kanak Yesus. Ada yang mempersembahkan dengan sombong, ada yang dengan malu-malu, ada yang mempersembahkan dengan sedikit menunjukkan pamer dan dengan kesombongan. Dan saya mengatakan itu yang tidak diberkati Tuhan. Jangan pamer, jangan menunjukkan sesuatu yang saya hebat, yang lain tidak hebat. Tetapi saya terkesan, saya dikritik oleh seorang suster yang berasal dari Jerman pada waktu itu. Suster itu mengatakan, "Romo, mereka harus disemangati, jangan sampai mereka ini sudah minder karena mungkin di daerah perkampungan, di pinggiran, di daerah anak-anak orang-orang sederhana, anak-anak petani, maka mereka untuk aktif itu susah, untuk menunjukkan bakatnya itu susah. Harusnya ceritanya tentang mereka bersemangat menunjukkan bakatnya. Tetapi saya malah menceritakan bahwa kalau saya terlalu semangat menunjukkan bakat, itu saya sombong dan saya tidak diberkati oleh Tuhan." Itu yang menjadi poin kritik suster itu. Saya mulai memahami dan saya mulai setelah itu, kalau di daerah-daerah banyak anak-anak yang kurang begitu atau malu-malu, tidak berani menunjukkan bakat-bakat talentanya, saya justru mengajarkan harus kita tunjukkan bakat itu, harus kita gali. Nah, saya rasa Yesus memberi contoh pada waktu itu tentang perumpamaan ini. "Apa yang ada pada kamu, carilah. Kami hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Walaupun sederhana, 5 roti 2 ikan, kalau dikembangkan akan berlimpah, berbuah 5 kali lipat, 10 kali lipat, bahkan ribuan kali lipat." Maka saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya Yesus mengajak kita untuk menggali lebih dalam apa kemampuan kita, apa talenta kita. Kadang-kadang kita malu menunjukkan talentanya, atau kadang-kadang kita tidak pede disuruh menjadi ketua lingkungan, prodiakon. Itu akhirnya jangan saya, yang lain saja.
disuruh bertugas lektor, saya tidak mampu. Nah, kadang-kadang kita minder, kita tidak pede. Saya merasa itu tidak mampu, bukan kapasitas saya. Tetapi Yesus mengajarkan, galilah, walaupun hanya ada 5 roti, 2 ikan, tetapi akan menjadi berkat bagi ribuan orang. Kalau kita menjadi lektor, bayangkan berapa umat yang akan mendengarkan suara kita, pewartaan kita, firman lewat mulut kita. Dan di situ, apalagi kalau online-nya, itu berapa orang mendengarkan warta itu dari mulut kita. Dan kita pun akan menjadi orang yang mengembangkan 5 roti 2 ikan tadi untuk berguna bagi ratusan bahkan ribuan orang. Kalau itu didengarkan dan kita sampaikan dengan bijak, kita sampaikan dengan menarik. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita gali kemampuan kita. Kita mencoba mencari talenta-talenta kita. Kadang hanya sederhana, tetapi kalau dikembangkan seperti 5 roti dan 2 ikan, berguna bagi ribuan orang. Anda siap semua? Seperti Salah ini, berguna bagi banyak orang. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.